Sobat Anti Narkoba, selamat datang di podcast BNN Kota Berdialog. Hari ini kita akan membahas tema Selamatkan Generasi Muda dari Jeratan Narkoba. Bersama saya, Oza, selaku host pada podcast kali ini. Nah, di sebelah kiri saya ada Britney Wulandari, yaitu seorang mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Bengkulu. Terima kasih Britney telah bergabung bersama kami. Halo teman-teman, terima kasih kembali kepada Mbak Toza karena sudah mengundang saya pada podcast hari ini. Untuk topiknya, saya rasa ini topik yang sangat penting ya, dan saya merasa senang karena bisa berbagi di sini. Ya, benar sekali nih Mbak. Masalah narkoba di kalangan generasi muda semakin mengkhawatirkan. Nah, bagaimana menurut pendapat Mbak situasi terkini di Indonesia terkait hal ini? Kalau menurut saya sendiri ya, situasi saat ini tuh benar-benar memprihatinkan. Apalagi dengan data-data yang menunjukkan peningkatan yang tinggi pada penggunaan narkoba di kalangan remaja. Seperti apa faktor-faktor penyebabnya itu seperti tekanan sosial, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan akses yang sangat mudah ke narkoba itu juga menjadi penyebab utamanya. Oh, iya sih. Hal ini cukup disayangkan sekali ya Mbak. Nah, kalau dampaknya bagi remaja yang menggunakan narkoba itu seperti apa ya Mbak? Kalau buat dampaknya sendiri itu banyak ya Mbak. Seperti contohnya pada gangguan kesehatan nih. Itu dapat menyerang sistem saraf, jantung, dan paru-paru. Remaja yang menggunakan narkoba itu berisiko mengalami kejang-kejang, halusinasi, dan juga gangguan pada syarafnya nih. Penggunaan narkoba juga dapat mempengaruhi perubahan fisiknya nih Mbak. Kan pengguna narkoba tuh pasti akan mengalami penurunan nafsu makan yang sangat drastis dan insomnia. Jadi mereka akan terlihat seperti zombie yang hidup gitu. Nah, menurut Anda Mbak, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Kalau untuk mengatasinya nih Mbak, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama tuh ada pendidikan. Dengan cara memberikan edukasi kepada anak-anak tentang narkoba, itu dapat membantu anak-anak memahami resiko yang akan mereka hadapi apabila mereka menggunakannya. Nah, yang kedua ini peranan orang tua. Peranan orang tua ini juga sangat penting untuk memantau anak-anak dan memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka. Dan yang terakhir itu kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan komunitas yang sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba itu sendiri. Ya, pendidikan memang sangat penting ya Mbak. Lalu bagaimana cara untuk kita memberi edukasi tentang bahaya narkoba kepada anak-anak dan remaja? Oke. Cara terbaik yaitu dapat menggunakan pendekatan yang sesuai dengan usianya anak-anak ya Mbak. Untuk anak-anak yang lebih muda nih, kita bisa menggunakan cerita atau permainan gitu kan. Jadi lebih mudah dipahami oleh anak-anak itu. Nah, untuk yang anak-anak lebih dewasa atau remaja, itu kita bisa melakukan dengan diskusi terbuka dan langsung tentang resiko dan konsekuensi dari penggunaan narkoba itu. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakan mantan pengguna narkoba sebagai narasumber untuk memberikan edukasi bagaimana dampak buruk dari penggunaan narkoba itu gitu nah Mbak. Jadi mungkin anak-anak akan mengerti gitu kan. Wah, itu ide yang sangat bagus ya Mbak. Lalu bagaimana dengan peran media sosial dalam pencegahan narkoba ini? Media sosial sendiri itu bisa menjadi alat yang lebih efektif ya Mbak. Soalnya itu kan bisa menjadi kampanye pencegahan narkoba di media sosial dapat menjangkau lebih banyak orang nih. Apalagi remaja yang lebih banyak menghabiskan waktunya di media sosial gitu. Uh, Kita juga mungkin bisa menggunakan influencer, kan banyak tuh influencer di luar sana, untuk menyampaikan pesan-pesan supaya tidak menggunakan narkoba gitu. Jadi kan remaja banyak yang mengikuti mereka. Wah, sangat menarik nih ya. Nah, apakah ada program atau inisiatif tertentu di Indonesia yang menurut Mbak sangatlah berhasil dalam pencegahan narkoba ini, Mbak? Untuk programnya tuh ada beberapa yang cukup berhasil ya. Contohnya untuk di sekolah-sekolah bisa memasukkan materi tentang narkotika ke dalam kurikulum pengajarannya dan melakukan razia bulanan gitu. Jadi anak-anak kan lebih waspada jadinya. Selain itu juga program-program dari Badan Narkotika Nasional (BNN)
yang berfokus pada sosialisasi dan rehabilitasi juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan menurut saya sih. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kita lihat dari podcast kali ini, dampak dari penggunaan narkoba itu sangat berbahaya ya. Baiklah Mbak, apakah ada pesan yang ingin Mbak sampaikan kepada pendengar setia kita? Pesannya untuk teman-teman tetap waspada dan selalu menjaga komunikasi baik dengan anak-anak Anda ya. Pendidikan dan dukungan dari keluarga sangat penting dalam melindungi generasi muda dari jeratan narkoba. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi mereka. Terima kasih Mbak atas waktu dan pengetahuan yang telah Mbak bagikan. Semoga kita semua bisa berperan dan menyelamatkan generasi muda dari ancaman narkoba. Terima kasih. Demikianlah episode kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap mendengarkan podcast kami dan bagikan informasi ini kepada orang-orang di sekitar Anda. Tetap sehat dan jauhi narkoba. Sampai jumpa. Salam sehat tanpa narkoba. Indonesia bersinar, bersih dari narkoba.